Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abdullah ibnu Busrin. Abdullah ibnu Busrin bercerita bahwa Nabi itu punya qas'ah. Qas'ah itu semacam apa kalau bahasa kita itu? Hah? Tempat untuk makanan yang besar itu. Ya. Apa? Kalau nampan kan apa itu? Tipis gitu ya. Nah, ini apa cukup dalam. Isinya cukup banyak. Ya, wadah untuk makanan. Dan warnanya putih. Oleh karena itu disebut al-gharra. Karena warnanya putih. Saking besarnya itu, yang bawa 4 orang. Dibawa 4 orang. Yang mengangkatnya 4 orang. Itu berarti apa? Tempatnya cukup besar. Nah, hari itu tatkala sudah memasuki waktu duha. Waktu duha. Yaitu tatkala matahari itu sudah terbit dan tingginya kira-kira sepenggalah. Ya kalau sekarang kira-kira jam 5:30 atau jam 5:20 menit itu sudah masuk waktu duha. Wasajadu ad-duha, mereka sholat duha. Nah, kalau kita tilik dari kalimatnya ini, mereka melaksanakan sholat duha itu berjamaah, secara berjamaah, dan itu boleh-boleh saja, lebih afdal. Setelah mereka sholat duha, utiya bitilkal qas'ah, maka Rasul menentangkan untuk membawa tadi tempat makanan tadi itu, yang diangkat 4 orang tadi itu, untuk dihadirkan. Waqad surida fiha, dan tempat itu sudah dipenuhi dengan makanan. Tharid itu roti yang dipotong-potong lalu dicampur dengan daging dan kuah. Jadi roti yang berkuah. Itu namanya tharid. Campur daging. Maka faltaffu 'alaiha. Maka sahabat yang ada itu semuanya mengitari, mengelilingi apa tadi, semacam baskom tadi itulah, wadah tadi itu. Karena cukup besar, mereka keliling. Falamma kathuru, tatkala semakin siang, semakin banyak, seiring dengan bertambah apa itu lewatnya waktu, yang hadir makin banyak untuk makan bersama Rasul. Yang pertama ngalah berkah Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya dapat berkahnya Rasul. Semakin banyak Rasul yang tadinya duduk bersila itu akhirnya mengubah posisi duduknya. Dengan duduk bertumpu dengan kedua lututnya. Itu namanya jatha. Jadi diangkat. Kalau tadi mungkin mengambil tempat 1 meter kira-kira, kini hanya mengambil tempat 40 cm saja. Di antara orang yang makan itu ada Arabi orang desa, orang gunung, orang yang pendidikannya minim. Melihat Nabi seperti itu, lalu dia menanyakan, mahadil jalsah, ini duduk apa ini? Kenapa duduk seperti ini? Dan ini menunjukkan tawaduknya baginda Rasul Muhammad SAW untuk meluangkan tempat untuk orang lain, atau berbagi tempat dengan orang lain, tidak mau menguasai sendiri.
Iya. Biarkan dia duduk dengan seperti itu supaya yang lain dapat kesempatan untuk duduk, untuk masuk dan menikmati hidangan itu. Ditanya seperti itu, Rasulullah SAW menjawab, Innallaha ja'alani 'abdan karima. Rasul mengatakan, Allah telah jadikan aku ini sebagai seorang hamba yang mulia, yang dermawan. Walam yaj'alni jabbaran 'anida. Bukan Allah jadikan aku sebagai hamba yang jabbar, yang perkasa, yang gak mau ngalah dengan orang lain. Ya. Tapi enggak, aku dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang dermawan, yang mau berbagi dengan orang lain. Dan ini sekali lagi menunjukkan kerendahan hati baginda Rasul Muhammad SAW. Bahkan posisi beliau, duduk beliau itu posisi dari bersila diubah. Ya, duduknya bertumpu kepada kedua lututnya. Ya, supaya yang lain bisa ikut nimrung makan, supaya bisa dapat nimrung duduk bersama beliau. Ya. Lalu Rasulullah SAW berkata, Kulu min hawalaiha. Kalian makan ya yang di sekitarnya itu. Jangan mencomot yang bagian tengah. Wada'u dirwataha, biarkan yang tengah. Yubarak fiha, makanan ini pasti akan mencukupi kalian. Jadi biarkan yang tengah, kenapa? Dalam hadis yang sebelumnya kan Allah turunkan keberkahan itu di tengah-tengah makanan. Supaya keberkahan itu tetap mengalir dan mengalir dan mengalir. Jangan dicopot yang bagian tengah itu, supaya keberkahannya terus untuk orang banyak, mengalir untuk orang banyak. Dan itu sudah terbukti bagaimana Rasulullah SAW ya makan makanan yang seyogyanya disantap hanya dengan 2-3 orang, tapi cukup untuk ratusan orang. Waktu mereka sedang menggali parit khandak. Dan kesempatan seperti itu tuh berulang-ulang. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau ingin makanan kita berkah, itu diawali dari yang pinggir. Ya, biarkan yang tengah itu. Kenapa? Karena Allah tuh menurunkan keberkahan di tengah-tengah makanan tadi.